Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Praktikum Industri Ternak Potong pada acara dasar-dasar pengukuran kinerja produksi ternak potong dan sistem pemeliharaan komoditas sapi, kambing, dan domba. Dan pada acara kali ini, teman-teman akan ditemani oleh saya, Dimas, dan rekan saya, Syifani, akan belajar terkait dengan penafsiran bobot badan pada komoditas sapi, kambing, dan domba. Dan sebelum teman-teman masuk ke materi terkait dengan rumus-rumus yang akan kita gunakan pada hari ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penafsiran bobot badan dan apa sebenarnya urgensinya kita melakukan penafsiran bobot badan. Penafsiran bobot badan itu merupakan kegiatan kita menafsir, mengestimasi, mengira-ngira kira-kira bobot badan seekor ternak itu berapa tanpa melakukan penimbangan secara langsung. Dan ini urgensinya apa sih teman-teman? Urgensinya ketika teman-teman nantinya terjun ke lapangan, teman-teman belum tentu menemukan timbangan. Dan ini bisa menjadi salah satu cara untuk teman-teman mendapatkan bobot hidup walaupun dengan bobot tafsir. Dan sebenarnya metodenya itu banyak teman-teman. Kita bisa melakukan secara langsung, yaitu dengan cara visual atau jogrok. Mungkin teman-teman tahu, banyak masyarakat kita yang melakukan jogrok, tapi itu perlu jam terbang yang cukup tinggi teman-teman. Dan di sini teman-teman juga bisa menggunakan ukuran tubuh. Ada beberapa ukuran tubuh yang ternyata berdasarkan riset memiliki korelasi positif yang dengan koefisien korelasi yang tinggi, sehingga hal tersebut menandakan bahwa ada hubungan yang erat antara ukuran tubuh tersebut dengan bobot badan, sehingga di sini bisa digunakan untuk menafsirkan bobot badan. Nah, pada kali ini teman-teman juga akan belajar terkait dengan rumus-rumus yang akan kita gunakan dan pastinya berhubungan dengan ukuran tubuh. Ukuran tubuh yang akan kita pakai di sini kebanyakan dengan panjang badan dan lingkar dada, teman-teman. Kenapa? Karena panjang badan dan lingkar dada sendiri itu merepresentasikan dari volume tubuh seekor ternak, sehingga itu sangat relevan dan sangat berhubungan ya teman-teman dengan bobot badan seekor ternak. Nah, teman-teman, di sini yang pertama akan kita bahas terkait dengan penafsiran bobot badan pada komoditas sapi. Nah, di sini teman-teman sudah memiliki data yang nantinya akan kita gunakan. Nanti data-data ini teman-teman bisa sesuaikan dengan data yang teman-teman dapatkan ketika praktikum di lapangan. Di sini sebagai contoh saja ya teman-teman. Oke, kita memiliki data di sini ada panjang badan absolut. Kita lambangkan di sini L ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti masuk ke rumus jangan sampai bingung. Di sini panjang badan absolut kita lambangkan atau kita simbolkan di sini L. Itu sepanjang 141 cm. Kemudian di sini lingkar dada kita simbolkan atau kita lambangkan G sepanjang 180 cm dengan bobot real atau berat real di sini nanti digunakan untuk mengetahui dari persentase kesalahan ya teman-teman. Seberat 412 kg. Nah, yang di sini apa yang ingin kita ketahui? Yang ingin kita ketahui yaitu bobot badan tafsir dan juga persentase kesalahan dari rumus yang kita gunakan. Nah, rumus yang pertama yang akan kita gunakan untuk menafsirkan bobot badan sapi di sini yaitu rumus Schaefer, teman-teman. Sebenarnya banyak rumus ya teman-teman nanti, tapi yang akan kita contohkan di sini ada beberapa. Nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah untuk semua rumusnya. Oke, rumus Schaefer di sini dikatakan teman-teman bahwa W atau bobot badan tafsir itu bisa ditafsirkan, bisa didapatkan dari mengalikan L, yaitu panjang badan absolut dikali dengan G kuadrat atau kuadrat dari hasil lingkar dada atau panjang lingkar dada kemudian dibagi 300. Oke teman-teman, saya ulangi ya. Bobot badan tafsir dapat didapatkan dari perhitungan panjang badan absolut dikali dengan lingkar dada kuadrat dibagi dengan 300. Tapi di sini ada catatan teman-teman, bahwa pada rumus Schaefer nantinya kita harus mengubah dulu satuan cm ini dijadikan inci teman-teman. Di sini ada catatan bahwa 1 cm sama dengan 0,393 inci. Oke, bisa dipahami. Dan nanti hasil akhirnya pun jadinya pound teman-teman. Makanya di sini nanti dirubah lagi ke kilogram karena kita ingin mengetahui di sini satuan berat tafsir yang ingin kita ketahui adalah dalam kilogram. Jadi teman-teman bisa fokus di sini ya. Oke. Berarti ketika teman-teman tahu di sini ada catatan harus merubah, teman-teman langkah pertama adalah merubah dulu satuan dari masing-masing ukuran tubuh yang kita punya. Oke, di sini ada L atau panjang badan absolut adalah 141 cm. Ketika kita ingin memasukkan ke dalam rumus, kita ganti dulu teman-teman dalam inci. 141 dikali dengan ini teman-teman, 0,393
Nah, jadi kan 1 cm sama dengan 0,393 inci. Sehingga 141 dikali 0,393 jadinya adalah 55,413 inci. Kemudian lingkar dadi juga diganti teman-teman ke dalam satuan inci, yaitu 180 dikali dengan 0,393 juga. Hasilnya 70,74 inci. Oke, setelah teman-teman mendapatkan hasil ini, perubahan dari sentimeter ke inci, kita masuk ke rumus teman-teman. Rumusnya yaitu panjang badan absolut dikali lingkar dada kuadrat dibagi 300. Kita masukkan hasil tadi teman-teman. Oke, mohon maaf. Panjang badan absolut yang kita dapatkan berapa teman-teman? 55,413 inci. Kita tuliskan di sini teman-teman. Kemudian untuk lingkar dadanya 70,74 inci. Kita masukkan di sini, jangan lupa dikuadratkan teman-teman, karena di rumus di sini lingkar dada kuadrat dibagi 300. Oke, teman-teman tinggal menjumlahkan seperti biasa, sehingga nanti hasilnya adalah 924,32 pound. Ingat, di sini masih pound. Jadi teman-teman ketika mendapatkan ini jangan langsung selesai, jangan langsung dijawab, tapi ingat di sini satuannya masih pound. Sehingga kita masih ada kewajiban untuk merubah satuannya dari pound ke kilogram, bahwa 1 pound sama dengan 0,453 kilogram. Jadinya teman-teman di sini harus dikalikan dulu dengan 0,453. Oke, langsung saja hasil tafsir dalam satuan pound kita kalikan dengan 0,453 kg. Hasilnya adalah 418,72 kg. Nah, ini adalah bobot tafsirnya, teman-teman. Bobot atau berat tafsir. Oke. Kita sudah mendapatkan di sini, teman-teman, bobot tafsir dari sapi yang kita punya. Tapi di sini masih ada satu lagi, kita akan membahas atau menghitung terkait dengan persen kesalahan. Nah, persen kesalahan ini maksudnya apa, teman-teman? Jadi, dalam kita menafsirkan, pastinya ada beberapa persen kesalahan dari rumus yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa menilai nantinya, berapa persen sih kira-kira dari rumus yang kita gunakan untuk menafsir sapi dengan berat sekian. Nah, data yang harus kita ketahui di sini ada berat real dan berat tafsir, atau bobot badan real dan bobot badan tafsir. Bobot badan real tadi sudah saya katakan ya, teman-teman, di sini berdasarkan timbangan ada 412 kg. Nah, ini kita jadikan acuan dalam kita nantinya memasukkan di dalam rumus. Jadi bobot badan real, rumusnya ya, teman-teman, bobot badan real dikurangi bobot badan tafsir dibagi dengan bobot badan real dikali 100%. Itu adalah rumus dari persen kesalahan. Dan jangan lupa, teman-teman, di sini ada tanda mutlak, sehingga ketika nanti teman-teman menjumlahkan ini hasilnya negatif, ya, tetap nanti hasilnya positif karena di situ ada tanda mutlaknya. Oke, kita masukkan satu-satu, teman-teman. Jadi di bobot badan real itu sebesar 412 kg. Dikurangi dengan bobot badan tafsir yaitu 418,72 kg dibagi dengan bobot badan real lagi 412 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 1,62%. Nah, jika kita lihat di sini persen kesalahannya cukup rendah ya, teman-teman, 1,62% saja. Jadi catatannya di sini adalah semakin rendah persen kesalahan yang kita hasilkan, otomatis rumus yang kita gunakan ini memiliki persen kesalahan atau keakuratan yang lumayan tinggi. Jadi semakin rendah, intinya adalah rumusnya semakin akurat, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syifani, untuk menjelaskan terkait dengan rumus-rumus berikutnya pada komoditas sapi dan kambing domba. Oke, yang selanjutnya, teman-teman, setelah teman-teman belajar terkait rumus Schaefer, yang kedua kita mempelajari rumus Lambert ya, teman-teman. Nah, untuk rumus Lambert ini dapat digunakan untuk penafsiran bobot badan komoditas sapi ya, teman-teman. Untuk rumusnya sendiri yaitu W atau bobot badan tafsir ini dapat diperoleh dari panjang badan absolut dikalikan dengan lingkar dada kuadrat dibagi dengan 10.840. Nah, untuk rumus Lambert sendiri ini tidak perlu diubah satuannya ya, teman-teman, karena satuannya itu sudah cm dan kilogram. Nah, kita langsung saja masukkan rumus yang telah kita ketahui tadi dengan data yang telah kita peroleh.
Dimana untuk panjang badan absolutnya itu 141 cm dan lingkar dadanya itu 180. Kita tinggal masukkan saja teman-teman. Untuk L atau panjang badan absolut itu 140 cm dikalikan dengan lingkar dada kuadrat yaitu 180 cm dikuadratkan ya teman-teman, dibagi dengan 10.840. Nah, untuk hasilnya sendiri itu sudah diketahui ya ini teman-teman, yaitu 421,44 kg. Nah, di sini satuannya kita sudah memperoleh satuan kilogram ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengubahnya dengan satuan pounds ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, dari hasil yang telah kita peroleh ini, kita juga dapat memperkirakan persentase kesalahan dari hasil perhitungan yang telah kita peroleh. Nah, untuk rumus persentase kesalahan sendiri sama dengan rumus Schaefer, di mana yaitu bobot badan real dikurangkan dengan bobot badan tafsir dibagi dengan bobot badan real dikalikan dengan 100%. Nah, untuk bobot badan realnya sendiri sudah diketahui juga ya teman-teman. Untuk bobot badan real timbangan itu 412 kg. Sehingga kita tulis 412 kg dikurangkan dengan hasil bobot badan tafsir yang telah kita hitung tadi, kita peroleh, yaitu 421,44 dibagi dengan bobot badan real yaitu 412 dan dikalikan 100%. Nah, di sini jangan lupa tanda mutlaknya teman-teman, di mana ketika nanti hasilnya negatif itu tidak mempengaruhi hasil. Jadi hasilnya tetap sama aja seperti itu. Nah, di sini sudah diperoleh hasilnya yaitu 2,29%. Nah, di mana hasil persentase kesalahan ini masih cenderung rendah ya teman-teman. Jadi keakuratan dari rumus Lambert ini masih lumayan akurat karena tingkat kesalahannya masih minim seperti itu. Mungkin itu untuk rumus dari komoditas sapi. Kita lanjut pada komoditas kambing dan domba ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah belajar terkait penafsiran bobot badan untuk komoditas sapi ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar penafsiran bobot badan untuk komoditas kambing dan domba. Nah, untuk rumus yang kita gunakan yaitu rumus Arjodarmoko. Nah, untuk rumus Arjodarmoko ini juga sama dengan rumus Schaefer dan Lambert, yaitu dengan menggunakan ukuran tubuh, panjang badan absolut, dan lingkar dada. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu berat badan tafsir atau W diperoleh dengan cara panjang badan absolut dikalikan dengan lingkar dada kuadrat dibagi dengan 10⁴. Nah, untuk ukuran tubuh sendiri tadi sudah diketahui bahwa panjang badan absolut itu 54 cm dan lingkar dadanya 67 cm. Tinggal kita masukkan saja pada rumus. Yang telah diperoleh yaitu 54 dikali dengan 67 kuadrat dibagi 10⁴. Hasilnya ini 24,24 kg. Nah, untuk rumus Arjodarmoko sendiri ini kita tidak perlu mengubah satuannya ya teman-teman, karena satuan dari rumus Arjodarmoko ini sudah kilogram. Nah, dari hasil rumus yang telah kita peroleh ini kita juga dapat mengestimasikan persentase kesalahan dari hasil yang kita peroleh. Nah, untuk rumusnya ini sama ya teman-teman, yaitu bobot badan real dikurangi dengan bobot badan tafsir dibagi dengan bobot badan real dikalikan dengan 100%. Nah, untuk bobot badan real sendiri telah diketahui bahwa berat real timbangan itu 26 kg, sehingga kita masukkan 26 kg dikurangkan dengan bobot badan tafsir, hasil yang telah kita peroleh dari perhitungan, yaitu 24,24. Nah, kemudian dibagi dengan bobot badan real 26 dikalikan dengan 100%. Nah, hasil dari perhitungan persentase kesalahan ini yaitu 6,76%, di mana ini juga masih termasuk persentase kesalahan yang minim seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, dari beberapa rumus yang telah kita coba tadi, teman-teman bisa coba juga dengan menggunakan rumus-rumus yang lain, dengan menggunakan ukuran badan yang telah teman-teman peroleh ketika praktikum. Nah,
Dan juga teman-teman jangan lupa mengerjakan LK dan penugasan yang telah diberikan ketika praktikum. Mungkin cukup sekian video terkait perhitungan penafsiran bobot badan untuk komoditas sapi, kambing, dan domba. Sampai jumpa.